Kakek saya namanya Cecil Spiegelhalter, dulu pernah cerita pengalamannya di Front Passendele waktu Perang Dunia Pertama. Tahun 1918, dia kena ledakan artileri Jerman gitu, dia kena cedera, terus dipindahkan ke belakang garis. Kedengarannya kan kayak nasib buruk ya, tapi ternyata itu malah jadi keberuntungan luar biasa buat dia. Soalnya nggak lama setelah itu, batalion lamanya itu hancur lebur diserang Jerman habis-habisan. Nah, ini nih yang bikin saya mikir, itu takdir atau kebetulan semata? Atau murni keberuntungan? Kisah ini tuh selalu ngingetin saya, hidup kita ini ya sering banget bergantung sama hal-hal yang nggak terduga. Selamat datang di pembahasan kita kali ini, kita mau coba memahami lebih dalam soal dunia ketidakpastian ini. Panduannya dari buku bagus, judulnya The Art of Uncertainty. Misi kita bareng-bareng di sini bukan buat ngilangin ketidakpastian ya, itu kayaknya mustahil deh. Tapi lebih ke gimana caranya kita bisa menavigasinya dengan lebih jernih, gimana kita ngerasainnya, terus gimana angka bisa bantu atau malah nggak bisa bantu. Pembahasan ini khusus buat Anda, kita gali bareng inti dari sumbernya. Betul sekali. Kita ini kan seringnya nggak nyaman ya sama yang namanya nggak tahu itu. Buku ini tuh ngajak kita justru jangan buru-buru lari. Tapi coba deh pikirin pelan-pelan. Tujuannya apa? Biar Anda, para pendengar, bisa lebih kritis gitu loh, menilai klaim-klaim kepastian. Ya kan sering tuh dengar dari politisi, media, atau siapa aja lah. Fokus kita di sini ke ketidakpastian yang bisa kita coba ukur atau verifikasi ya, bukan yang soal selera atau keyakinan personal gitu. Oke. Coba kita mulai dari yang simpel banget deh. Misalkan saya mau lempar koin nih. Sebelum saya lempar, Anda mungkin bilang, peluang sisi heads ya 50% lah. Oke, standar ya. Tapi gimana kalau gini, saya udah lempar koinnya, saya udah lihat hasilnya, tapi saya tutupin nih dari Anda nggak lihat. Nah sekarang, menurut Anda berapa peluang hasilnya heads? Ini pertanyaan sederhana tapi penting banget. Ini nunjukin beberapa hal nih. Pertama, ketidakpastian itu sebenarnya adanya di kepala Anda, bukan di koinnya. Subjektif gitu ya. Buat saya yang udah tahu hasilnya nih, peluangnya ya jelas, 100% atau 0%. Udah pasti kan? Kedua, ada bedanya nih antara ketidakpastian soal masa depan yang belum kejadian, kayak lemparan koin sebelum dilempar tadi, sama ketidakpastian soal masa kini atau masa lalu. Kejadiannya udah lewat, tapi kita aja yang belum tahu infonya. Kayak koin yang udah saya lihat, tapi Anda belum. Yang satu itu namanya aleatori, soal kemungkinan acak. Yang satu lagi epistemik, soal kurangnya pengetahuan kita. Oh gitu ya bedanya. Jadi ketidakpastian itu bukan cuma sekedar nggak tahu aja ya. Ini tuh melibatkan siapa yang nggak tahu, apa yang nggak diketahuin, apa aja yang udah kita tahu sebagai konteksnya, kenapa kita nggak tahu, terus gimana kita ngomonginnya, pakai kata-kata atau angka, dan yang penting juga perasaan kita gimana soal itu. Bisa cemas, bisa malah seneng, bisa biasa aja. Betul. Dan perasaan ini, wah, personal banget. Ada orang yang gelisah banget sama ketidakpastian, tapi ada juga yang malah nyaman. Kayak fisikawan Richard Feynman tuh. Dia pernah bilang, saya bisa hidup kok dengan keraguan dan ketidakpastian. Sebaliknya, kalau kita malah menyangkal adanya ketidakpastian, itu bisa bahaya loh, fatal malah. Contoh tragisnya ya kasus penyakit sapi gila, BSE itu, di Inggris tahun 90-an. Pemerintah waktu itu kan ngotot terus bilang daging sapi aman. Padahal bukti ilmiahnya tuh abu-abu, nggak pasti. Nah, sikap ngotot ini, kepastian palsu ini, akhirnya malah berkontribusi pada kematian ratusan orang karena penyakit VCJD. Pelajaran mahal banget itu. Wah iya, ngeri juga ya kalau kepastian palsu. Oke, terus gimana dong caranya angka bisa bantu kita tapi tanpa terjebak kepastian palsu itu? Ingat nggak waktu operasi penangkapan Osama Bin Laden? Tim intelijennya kan ngasih penilaian beda-beda tuh. Ada yang yakin 30%, ada yang 90% Bin Laden ada di lokasi itu. Terus Presiden Obama katanya sih setelah dengar semuanya bilang, ya ini intinya 50-50 lah sebelum akhirnya mutusin buat nyerbu. Nah, angka di sini tuh beneran ngebantu atau malah nunjukin batasannya ya? Itu dia poinnya. Angka itu memang maksa kita jadi lebih eksplisit ya. Nggak bisa lagi cuma bilang kayaknya atau kemungkinan besar. Harus sebut angka. Tapi ya itu, angkanya sendiri nggak jamin benar juga. Kayak kasus Bin Laden tadi, rentangnya kan lebar banget tuh, 30-90.
Tapi angka punya guna lain yang penting. Kita bisa evaluasi seberapa bagus sih perkiraan seseorang itu dari waktu ke waktu. Ada caranya buat ngasih skor ke peramal. Dihitung berdasarkan seberapa dekat tebakan probabilitas mereka sama kenyataan yang terjadi. Oh, jadi kayak ngasih rapor buat peramal gitu ya? Bisa diukur gitu? Bisa dibilang gitu ya. Dan sistem penilaian yang bagus itu bakal mendorong orang buat jujur. Kalau Anda yakinnya 70%, ya Anda bakal termotivasi bilang 70%. Bukan dilebih-lebihin jadi 90% atau 100%, biar kelihatan pede atau hebat gitu. Peramal yang bagus itu pertama, dia terkalibrasi. Maksudnya kalau dia bilang peluangnya 70%, ya kejadiannya emang beneran terjadi sekitar 70% dari semua prediksi 70% dia. Kedua, dia juga bisa membedakan. Dia bisa ngasih peluang tinggi buat hal yang emang bakal terjadi dan ngasih peluang rendah buat yang nggak akan terjadi. Nggak cuma nebak rata-rata aja. Wah, ini jadi inget risetnya Philip Tetlock soal hedgehogs versus foxes itu, landak sama rubah. Si landak kan katanya tipe pemikir yang punya satu teori besar buat jelasin semuanya. Pede banget gitu ya. Kalau rubah, Nah, kalau rubah itu kebalikannya. Dia lebih skeptis, nggak percaya satu teori besar aja. Dia pakai banyak sumber info, hati-hati banyak. Dan yang penting, dia mau ngaku kalau salah. Hasil riset Tetlock. gimana hasilnya? Rubah itu ternyata jauh lebih akurat prediksinya dibanding si landak. Kolaboratornya Tetlock, Dan Gardner, nyimpulin ada 3 ciri utama peramal super, si rubah-rubah ini. 1, mereka mengumpulkan banyak info dari macam-macam sudut pandang, terbuka gitu. 2, mereka punya kesadaran diri atau metakognisi. Mereka paham sama bias-bias pemikiran mereka sendiri. 3, mereka rendah hati, ngakuin kalau ada ketidakpastian dan mau ubah pikiran kalau ada bukti baru yang kuat. Menarik. Jadi kalau kita dengar ada orang bikin prediksi, kita bisa coba nilai ya. Ini orang gayanya kayak landak atau rubah nih. Betul, itu bisa jadi salah satu filter awal buat kita. Oke. Kadang kan ketidakpastian itu datangnya kayak kejutan ya, kebetulan yang rasanya kok bisa gitu loh. Misalnya, ketemu teman lama banget nggak ketemu, taunya papasan di bandara di negara lain. Atau kisah Tuan dan Nyonya Huntroch di Inggris itu, abad 18. Mereka lahir di tanggal yang sama, nikah di tanggal yang sama, meninggal juga di tanggal yang sama. 19 September semua. Itu kan rasanya kayak, wah, takdir banget ya. Kebetulan emang sering terasa ajaib sih. Tapi probabilitas itu sebenarnya bisa bantu jelasin loh kenapa hal-hal ajaib ini sebenarnya cukup sering terjadi. Pernah dengar masalah ulang tahun atau birthday problem nggak? Oh, yang itu ya, yang katanya kalau ada sekumpulan orang, peluang ada yang ulang tahunnya sama itu lebih gede dari yang kita kira. Ya, betul. Cuma butuh 23 orang aja dalam satu ruangan, biar peluang ada 2 orang yang tanggal lahirnya sama, itu jadi lebih dari 50%. Kok bisa gitu ya? Cuma 23 orang padahal hari kan ada 365. Karena yang dihitung itu bukan peluang orang lain sama dengan Anda, tapi peluang ada pasangan mana saja yang sama. Jumlah pasangannya kan banyak banget kalau 23 orang. Ini namanya hukum bilangan yang sangat besar. Intinya, kalau ada banyak banget kesempatan atau peluang, kejadian yang sebenarnya langka per kejadiannya, jadi mungkin banget buat terjadi paling nggak sekali. Masuk akal. Tapi kita juga mesti hati-hati ya sama asumsi di balik hitungan peluang itu. Kayak cerita yang pernah viral tuh soal orang dapat 6 telur isinya kuning telur ganda semua dalam satu kotak. Ada yang ngitung-ngitung, wah peluangnya 1 banding sekian triliun gitu. Langka banget. Tapi dia lupa nanya, itu telurnya dari satu peternakan ayam yang sama nggak? Siapa tahu ayamnya emang jenis yang sering nelur ganda. Atau jangan-jangan dia emang sengaja beli kotak yang ada labelnya isi kuning telur ganda. Kan ada tuh yang jual gitu. Tepat sekali. Asumsi itu krusial banget. Pertanyakan asumsinya dulu sebelum percaya sama angkanya. Hal yang sama berlaku buat konsep keberuntungan. Apa sih sebenarnya keberuntungan itu? Ada penulis, David Flusfelder, bilang, keberuntungan itu peluang yang kita ambil secara pribadi. Kita ngerasa itu terjadi pada kita. Ada keberuntungan karena hasil ya, kayak menang lotre gitu. Ada karena situasi, kebetulan aja pas di tempat dan waktu yang tepat. Dan ada juga yang mungkin paling penting, tapi sering dilupain. Keberuntungan konstitutif. Maksudnya, kondisi awal hidup kita. Lahir di mana, kapan, dari keluarga mana. Itu kan keberuntungan yang dampaknya besar banget ya. Iya juga ya. Lalu gimana dong dengan ilusionis kayak Darren Brown itu?
Yang di TV seolah-olah dia beruntung banget bisa lempar koin hasilnya heads 10 kali berturut-turut. Itu trik kamera dan editing. Ternyata dia syutingnya sampai 9 jam loh buat dapat adegan beberapa detik itu. Serius? 9 jam? Iya, kalau dihitung secara statistik, untuk dapat 10 heads berturut-turut itu rata-rata butuh sekitar 1024 lemparan, 2 pangkat 10. Jadi kalau dia butuh 9 jam, sebenarnya dia malah agak kurang beruntung dari rata-rata. Jadi ya apa yang kelihatan kayak keberuntungan luar biasa itu seringkali cuma hasil dari banyak banget percobaan yang nggak kita lihat atau ada proses seleksi di baliknya. Oke. Jadi kita udah lihat nih, ketidakpastian itu personal. Bisa coba diukur walau ada batasnya, dan kadang muncul sebagai kebetulan atau yang kita sebut keberuntungan. Nah, gimana dengan konsep probabilitas itu sendiri? Ide dasarnya gimana sih? Orang kan udah judi ribuan tahun, tapi katanya baru diformalkan belakangan ya. Betul, idenya baru diformalkan sekitar abad ke-17. Awalnya simpel banget, dari ngitung hasil yang kemungkinannya sama besar, kayak sisi dadu yang adil gitu. Pelopornya Cardano. Dari situ baru berkembang aturan-aturan dasarnya. Peluang sesuatu tidak terjadi itu gimana? Peluang A atau B terjadi, peluang A dan B terjadi. Ini sebenarnya bisa dibayangin pakai diagram pohon kemungkinan, jadi lebih intuitif. Tapi konsep kunci yang penting banget itu adalah probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat? Maksudnya gimana tuh? Artinya, peluang terjadinya sesuatu itu bisa berubah kalau kita dapat informasi baru. Misalnya nih, peluang Anda ngambil kartu as dari tumpukan kartu remi itu kan 4/52 awalnya. Tapi kalau teman Anda udah ngambil satu kartu dan bilang itu as, ya peluang Anda ngambil as berikutnya jadi berubah kan? Jadi 3/51. Atau dalam diagnosis medis deh, peluang Anda punya penyakit X itu mungkin kecil awalnya. Tapi begitu hasil tes Anda positif, peluangnya jadi naik. Nah, kemampuan buat memperbarui keyakinan kita berdasarkan informasi baru ini, itu inti dari pemikiran rasional. Oke, paham. Nah, terus apa sih sebenarnya probabilitas itu? Itu beneran ada di dunia nyata, kayak sifat fisik gitu, atau cuma ada di pikiran kita aja sebagai tingkat keyakinan? Wah, itu pertanyaan filosofis yang perdebatannya panjang banget di kalangan ahli statistik dan filsuf. Ada yang bilang probabilitas itu frekuensi relatif dalam jangka panjang. Kalau kita lempar koin terus-terusan, proporsi heads-nya bakal mendekati 50%. Itu pandangan frekuentis. Ada yang bilang itu kecenderungan inheren dari suatu sistem fisik, propensity. Ada yang bilang itu hubungan logis antar proposisi. Ada juga yang bilang itu ya murni derajat keyakinan pribadi kita aja, subjektivis atau Bayesian. Seberapa yakin Anda secara personal. Tapi ada hasil matematis yang menarik banget dari Bruno De Finetti, seorang subjektivis kuat. Dia nunjukin bahkan kalau Anda percaya probabilitas itu subjektif. Tapi kalau Anda menganggap serangkaian kejadian itu bisa ditukar urutannya, misalnya hasil lemparan koin, urutannya nggak penting kan? Maka secara matematis Anda harus bertindak seolah-olah ada suatu peluang objektif yang mendasarinya. Jadi, ujung-ujungnya, perdebatan filosofis ini mungkin nggak terlalu krusial buat gimana kita menggunakan probabilitas dalam praktek sehari-hari. Oke. Jadi yang lebih penting mungkin bukan definisinya apa, tapi gimana kita menggunakan informasi baru buat memperbaharui keyakinan kita ya. Nah, disinilah teorema Bayes masuk kan, yang katanya sering bikin pusing itu. Iya, sering dianggap rumit. Tapi konsep dasarnya sebenarnya intuitif banget kok. Bayangin aja gini, Anda punya dugaan awal, keyakinan awal soal sesuatu. Sebut aja prior belief. Terus Anda dapat bukti baru, data baru, informasi baru. Nah, teorema Bayes itu pada dasarnya cuma rumus matematika buat ngegabungin keyakinan awal Anda tadi dengan seberapa kuat bukti baru itu. Hasilnya adalah keyakinan Anda yang udah diperbaharui, udah diupdate. Namanya posterior belief. Contoh klasiknya itu yang pakai kantong sama bola-bola beda warna. Misalnya ada 2 kantong, isinya beda proporsi bola merah sama biru. Awalnya Anda nggak tahu lagi megang kantong yang mana, jadi keyakinan awal Anda 50-50 lah buat masing-masing kantong. Terus Anda ambil satu bola tanpa lihat, warnanya merah. Nah, informasi bola merah ini jadi bukti baru. Pakai Bayes, Anda bisa hitung ulang. Sekarang seberapa yakin Anda lagi megang kantong A atau kantong B? Pasti berupa dari 50-50 tadi. Ambil bola lagi, lihat warnanya, hitung lagi. Keyakinan Anda update lagi. Gitu terus. Oke, jadi proses belajar dari pengalaman gitu ya secara matematis ini bisa bantu jelasin hal-hal yang
kelihatannya aneh atau paradoks gitu nggak sih? Kayak misalnya data awal pandemi COVID dulu. Sempat ada berita kan, kok mayoritas pasien COVID yang meninggal di rumah sakit itu justru orang-orang yang udah divaksinasi. Kan kedengerannya aneh banget. Nah, pemikiran Bayesian atau memperhitungkan base rate, tingkat dasar, itu penting banget di sini buat menghindari kesimpulan yang salah. Coba kita pakai angka kasar ya, ini buat ilustrasi aja. Misalkan nih, 95% populasi lansia yang berisiko tinggi itu udah divaksinasi. Vaksinnya efektif 90%, mencegah kematian. Terus anggap risiko kematian kalau kena COVID tanpa vaksin itu 2%. Sedangkan kalau udah divaksin jadi jauh lebih kecil, misalnya 0,2%. Nah, kalau ada 10.000 lansia terinfeksi COVID, dari yang 500 orang belum divaksin, 5% dari 10.000, kita perkirakan ada 10 kematian, 2% dari 500. Dari yang 9.500 udah divaksin, kita perkirakan ada 19 kematian, 0,2% dari 9.500. Total kematian ada 10 plus 19 sama dengan 29 orang. Tapi lihat, dari 29 kematian itu, 19 orang atau sekitar 66%, 2/3, adalah yang sudah divaksin. Ini bukan berarti vaksinnya gagal atau berbahaya loh. Vaksinnya nggak 100% sempurna ngelindungin semua orang. Kalau kita cuma lihat angka absolut yang meninggal tanpa lihat proporsi yang divaksin, ya bisa salah paham. Wah, penjelasan yang bagus banget. Jadi harus lihat gambaran besarnya ya, nggak cuma angka kematiannya aja. Contoh historis penggunaan Bayesian ini yang keren banget kan katanya Alan Turing ya di Bletchley Park pas Perang Dunia II. Betul sekali. Alan Turing dan timnya itu secara implisit menggunakan penalaran Bayesian, khususnya konsep likelihood ratio, rasio kemungkinan, untuk memecahkan kode mesin Enigma Jerman. Mereka menilai seberapa besar kekuatan bukti dari setiap pesan yang berhasil diintersep untuk mendukung atau menolak hipotesis kunci tertentu. Ini kontribusi besar banget buat kemenangan sekutu. Bahkan ada teori yang bilang kalau otak kita sendiri itu kerjanya mirip mesin Bayesian ya, secara alami gitu. Ya, ada teori yang cukup kuat ke arah sana dalam ilmu kognitif dan neuroscience. Otak kita dianggap terus-menerus bikin prediksi atau punya model internal tentang dunia. Itu priorinya. Lalu informasi sensorik yang masuk, apa yang kita lihat, dengar, rasakan, itu jadi bukti baru. Otak lalu ngegabungin prediksi awal sama bukti baru ini untuk menghasilkan persepsi kita tentang realitas. Posteriornya. Prosesnya mirip banget sama logika bias. Tapi ada satu aturan main yang penting banget nih, kalau kita mau berpikir ala Bayesian, atau sebenarnya dalam berpikir kritis secara umum. Sering disebut aturan Cromwell. Aturan Cromwell. Gimana tuh? Oliver Cromwell yang terkenal itu, saya mohon Anda pikirkanlah kemungkinan bahwa Anda bisa saja salah. Intinya, jangan pernah sekali-kali pun ngasih probabilitas 0% atau 100% pada keyakinan Anda tentang sesuatu di dunia nyata. Kecuali kalau itu emang mustahil atau pasti secara logika murni, kayak 2 plus 2 sama dengan 4. Kenapa nggak boleh? Karena kalau Anda udah ngasih nilai 0%, artinya Anda yakin seyakin-yakinnya itu mustahil. Saking yakinnya, menurut rumus Bayes, sebanyak apapun bukti baru yang muncul yang mendukung kemungkinan itu, keyakinan Anda nggak akan pernah bergeser dari 0%. Anda jadi tertutup sama kemungkinan kalau Anda salah. Sebaliknya juga kalau udah 100%. Jadi, selalu sisakan sedikit ruang untuk keraguan, 0,00001% atau 99,999%, gitulah. Biar kita tetap bisa belajar dan beradaptasi kalau ternyata dunia ini beda dari yang kita kira. Oke, penting banget gitu. Sisakan ruang untuk ragu. Nah, tadi kita udah bahas angka probabilitas ya. Tapi kadang angkanya ada, tapi kita tetap ngerasa, seberapa yakin ya kita sama angka ini? Kayak komunitas intelijen AS atau panel perubahan iklim IPCC, itu kan sering pakai skala tingkat keyakinan juga ya, di samping angka probabilitasnya. Ada rendah, sedang, tinggi. Itu gunanya apa sih? Kenapa nggak cukup angka aja? Beberapa hal. Seberapa banyak dan bagus kualitas bukti atau datanya, seberapa besar kesepakatan di antara para ahli, dan seberapa kompleks atau dipahaminya masalah yang lagi dibahas.
Contohnya nih, waktu ada tim statistik diminta ngasih estimasi jumlah infeksi hepatitis C dari transfusi darah di Inggris di masa lalu, tahun 70-91, mereka ngasih angka estimasi misalnya 26.800 infeksi plus rentang ketidakpastiannya, misalnya 21.300 sampai 38.800. Tapi mereka juga secara eksplisit bilang kalau tingkat keyakinan mereka terhadap angka itu cuma moderat atau sedang. Kenapa? Karena datanya terbatas. Banyak asumsi di modelnya. Ini bentuk transparansi soal keterbatasan analisis mereka. Bahkan untuk estimasi hepatitis B di periode yang sama, mereka nolak ngasih angka sama sekali karena tingkat keyakinannya dianggap rendah. Lebih baik jujur nggak tahu daripada ngasih angka yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, jadi tingkat keyakinan itu semacam disclaimer atau catatan kaki buat angka probabilitasnya ya. Penting juga berarti. Nah, ngomongin ketidakpastian, nyari sebab akibat, itu juga kayaknya penuh jebakan ya. Kita kan sering dengar korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Betul banget. Itu salah satu jebakan paling umum. Contoh klasiknya kan studi soal terapi hormon pengganti, HRT, buat wanita menopause. Studi observasi awal nunjukin korelasi, wanita yang pakai HRT kok kayaknya lebih sehat jantungnya. Orang langsung mikir HRT melindungi jantung. Tapi begitu dilakukan studi acak terkontrol, RCT, yang lebih ketat, hasilnya malah kebalikannya. HRT justru sedikit meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Ternyata korelasi awal itu kemungkinan karena faktor lain. Wanita yang pilih HRT emang udah lebih sehat atau lebih peduli kesehatan dari awal. Iya, itu contoh klasik pentingnya metodologi penelitian yang kuat buat nentuin sebab akibat, nggak cuma lihat korelasi. Tapi di sisi lain, ada juga hubungan sebab akibat yang udah sangat jelas dan kuat buktinya, kayak merokok sama kanker paru. Buktinya udah dari berbagai jenis studi, mekanismenya juga udah mulai dipahami. Badan kayak IRC, International Agency for Research on Cancer, punya klasifikasi tuh buat tingkat keyakinan karsinogenisitas suatu zat. Terus kalau buat isu yang kompleks banget kayak perubahan iklim, gimana ilmuwan bisa bilang dengan yakin kalau manusialah penyebab utamanya? Nah, itu pakai pendekatan yang mirip kayak logika Bayesian tadi. Namanya atribusi. Ilmuwan iklim pakai model komputer canggih. Mereka jalanin simulasi iklim 2 skenario. Skenario pertama, cuma masukin faktor-faktor alami yang memengaruhi iklim. Aktivitas matahari, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Skenario kedua, masukin faktor alami plus pengaruh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca. Terus, hasil kedua simulasi ini dibandingin sama data pengamatan suhu dunia nyata yang udah terjadi. Hasilnya, data pengamatan itu jauh lebih cocok, klop banget sama hasil simulasi yang memasukkan pengaruh manusia. Rasio kemungkinan data pengamatan terjadi di skenario kedua dibanding skenario pertama itu tinggi banget. Makanya, IPCC bisa bilang buktinya tidak diragukan lagi, unequivocal, bahwa manusialah penyebab utama pemanasan global saat ini. Wah, oke. Jadi pakai perbandingan model gitu ya. Ini mirip juga nggak sih sama cara nentuin sebab akibat di pengadilan? Misalnya kasus paparan zat kimia penyebab penyakit atau bukti DNA? Ada kemiripan logikanya, terutama soal menilai kekuatan bukti. Di kasus perdata soal penyakit akibat kerja misalnya, seringkali standarnya adalah lebih mungkin daripada tidak, balance of probabilities, yang kadang diterjemahkan jadi probabilitas kausasi harus lebih dari 50%. Ada aturan praktis yang kadang dipakai, risiko relatif harus lebih dari 2. Di kasus pidana, untuk bukti forensik kayak DNA, idealnya ahli itu ngasih likelihood ratio. Seberapa besar kemungkinan kita dapat profil DNA ini jika terdakwa memang sumbernya dibanding jika orang lain secara acak yang jadi sumbernya. Tapi ini rawan misinterpretasi banget. Kasus Saleh Clark di Inggris itu contoh tragis gimana statistik probabilitas disalahartikan di pengadilan, yang berujung pada vonis bersalah yang keliru. Jadi komunikasi probabilitas itu penting dan susah. Iya, komunikasi ini kuncinya ya. Oke, sekarang gimana kalau soal memprediksi masa depan? Ini kan intinya ketidakpastian juga ya. Apa bedanya sama mencoba mengurangi ketidakpahuan soal masa lalu atau masa kini tadi? Bedanya lumayan fundamental. Kalau soal masa lalu atau kini, epistemik, ketidakpastiannya itu karena kurang informasi aja. Secara teori, informasinya ada di suatu tempat, kita tinggal cari aja. Tapi kalau soal masa depan, aleatori, ketidakpastiannya tuh lebih dalam. Masa depannya emang belum terjadi,
ada unsur keacakan asli, dan juga ada ketidakpastian soal gimana sistemnya bakal berubah. Prediksi jangka pendek, kayak ramalan cuaca besok atau skor pertandingan bola minggu depan, itu bisa relatif lebih akurat pakai model statistik canggih. Ada teknik namanya ensemble forecasting. Jadi modelnya nggak cuma dijalanin sekali, tapi berkali-kali dengan sedikit variasi di kondisi awalnya atau parameternya. Nanti hasilnya dirata-rata atau dilihat rentang kemungkinannya. Ini bisa ngasih gambaran ketidakpastian yang lebih baik. Oh, jadi kayak simulasi banyak skenario gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau udah ngomongin prediksi jangka panjang, puluhan tahun ke depan, kayak proyeksi iklim, atau kondisi ekonomi global, atau bahkan harapan hidup kita sendiri, nah di situ tantangannya lebih besar. Ketidakpastiannya bukan cuma soal modelnya, tapi lebih ke ketidakpastian mendalam soal gimana dunia ini bakal berubah. Teknologi baru apa yang bakal muncul? Kebijakan apa yang bakal diambil? Perilaku masyarakat gimana? Itu susah banget diprediksi. Jadi, grafik kipas atau fan chart yang suka dipakai bank sentral buat proyeksi inflasi atau pertumbuhan ekonomi itu tujuannya buat nunjukin rentang ketidakpastian ini ya, yang makin lebar ke depan itu. Tepat sekali. Grafik kipas itu secara visual nunjukin bahwa prediksi itu bukan satu angka pasti, tapi sebuah rentang kemungkinan yang makin lebar seiring waktu. Itu cara yang jujur buat komunikasikan ketidakpastian prediksi jangka panjang. Bahkan mereka sering pakai itu juga buat nunjukin ketidakpastian estimasi data masa lalu dan masa kini loh. Kalau tabel harapan hidup gimana? Itu kan prediksi juga ya. Seberapa bisa kita pegang angkanya? Nah, tabel harapan hidup itu ada dua jenis utama. Yang sering dikutip di berita itu biasanya period life expectancy. Itu ngitung rata-rata usia harapan hidup kalau tingkat kematian saat ini berlaku terus di masa depan. Tapi buat Anda pribadi, yang lebih relevan itu cohort life expectancy. Ini coba memproyeksikan gimana tingkat kematian bakal membaik di masa depan karena kemajuan medis, gaya hidup, dan lain-lain untuk generasi atau cohort kelahiran Anda. Angkanya biasanya lebih tinggi dari period life expectancy. Tentu aja proyeksi perbaikan masa depan ini juga penuh ketidakpastian ya. Jadi lagi-lagi, angka itu cuma panduan, gambaran kasar. Model itu alat bantu berpikir, bukan bola kristal ajaib. Ya kecil banget, tapi kalau sampai terjadi dampaknya dahsyat. Low probability, high impact events gitu. Kayak krisis finansial global tahun 2008 atau bencana alam super ekstrim. Model-model standar kan sering kebobolan sama yang kayak gini. Nah, ini area yang penting banget. Ada cabang matematika namanya teori nilai ekstrim atau extreme value theory. Teori ini emang khusus fokus buat menganalisis kejadian-kejadian langka yang ada di ekor distribusi probabilitas. Beda sama model yang sering pakai asumsi distribusi normal, bentuk lonceng, yang ekornya tipis, artinya menganggap kejadian ekstrim itu sangat-sangat jarang. EVT ini mengakui kemungkinan adanya ekor gemuk, fat tails. Ekor gemuk? Maksudnya gimana? Maksudnya, kejadian yang jauh dari rata-rata itu ternyata lebih mungkin terjadi daripada yang diperkirakan oleh distribusi normal. EVT ini mencoba memodelkan perilaku di ekor distribusi ini. Contohnya, tenggelamnya kapal kargo raksasa MV Derbyshire tahun 1980 di tengah topan. Awalnya dianggap misterius. Tapi analisis pakai EVT kemudian nunjukin kalau gelombang laut ekstrim yang tingginya di luar bayangan modal standar saat itu sebenarnya mungkin aja terjadi walau langkah banget. EVT bantu memahami resiko ekstrim ini. Model-model finansial sebelum krisis 2008 juga banyak dikritik karena terlalu mengandalkan asumsi distribusi normal dan meremehkan resiko kejadian ekstrim di pasar keuangan. Mereka nggak memperhitungkan ekor gemuk ini. Jadi, mengakui kemungkinan adanya yang belum pernah terlihat itu penting ya. Terus gimana kita menyikapinya dalam pengambilan keputusan? Nggak mungkin kan kita siap buat semua kemungkinan ekstrim? Nah, ini masuk ke kerangka berpikir lain namanya tolerabilitas risiko. Misalnya yang dikembangkan oleh Badan Keselamatan Kerja di Inggris, HSI, idenya adalah nggak ada yang namanya aman mutlak atau risiko nol itu nggak realistis. Yang ada adalah rentang risiko. Ada risiko yang tinggi banget, dianggap tidak dapat ditoleransi, harus dihilangkan atau dikurangi apapun biayanya. Terus ada risiko yang rendah banget, dianggap secara luas dapat diterima, nggak perlu tindakan khusus. Nah, di tengah-tengahnya ada area ALRP, as low as reasonably practicable. Risiko di sini harus dikurangi sejauh mungkin yang bisa dilakukan secara wajar dengan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya.
Ini pendekatan yang lebih pragmatis, mengakui selalu ada sisa risiko, tapi kita coba kelola sampai tingkat yang bisa diterima masyarakat. Mirip juga konsep faktor ketidakpastian, uncertainty factors, yang dipakai di toksikologi buat nentuin batas aman paparan zat kimia. Itu juga prinsip kehati-hatian, tapi kadang bisa jadi terlalu konservatif juga sih, Dek. Oke. Jadi, setelah kita jalan-jalan jauh nih, melintasi lanskap ketidakpastian, mulai dari sifatnya yang personal, gimana kita coba ngukurnya pakai angka dan batasannya, peran kebetulan dan keberuntungan, terus kekuatan berpikir ala Bayesian, tantangan nyari sebab akibat dan bikin prediksi, sampai menghadapi resiko-resiko ekstrim. Apa nih intisari atau take away utama yang bisa kita pegang? Mungkin pesan utamanya ini ya. Udahilah pengejaran sia-sia akan kepastian mutlak yang sebenarnya cuma ilusi. Itu nggak ada. Sebaliknya, coba deh kita terima dan rangkul ketidakpastian itu sebagai bagian alami, bagian tak terhindarkan dari hidup, dan dari setiap keputusan yang kita ambil. Belajar pakai bahasa probabilitas dengan bijak, nggak asal sebut angka, tapi juga nggak takut memakainya. Membiasakan diri buat update keyakinan kita kalau ada info baru, kayak prinsip Bayesian tadi. Terus, penting banget buat tetap rendah hati soal apa yang kita nggak tahu. Ingat aturan Cromwell tadi. Dan berani mengakui kalau ada ketidakpastian yang emang sifatnya mendalam dan mungkin nggak bisa kita hilangkan sepenuhnya. Justru dengan mengakui dan memahami ketidakpastian inilah, kita jadi lebih berdaya, bukan malah jadi lumpuh. Kita bisa bikin keputusan yang lebih robust, lebih siap menghadapi kejutan. Setuju banget. Menerima ketidakpastian sebagai teman bukan musuh ya. Nah, sebagai penutup nih ada satu pemikiran yang menggelitik. Donald Rumsfeld kan terkenal tuh sama konsep known unknowns, hal yang kita tahu kita nggak tahu, sama unknown unknowns, hal yang kita nggak tahu kalau kita nggak tahu. Terus ada filsuf Slavoj Žižek, dia nambahin satu lagi, unknown knowns. Apa tuh? Itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita tahu tapi kita nggak sadar kalau kita tahu. Kayak asumsi dasar, bias tersembunyi, ideologi bawah sadar yang ngebentuk cara kita mandang dunia tanpa kita sadari. Nah pertanyaannya, jangan-jangan langkah terpenting ke depan, baik itu buat ngembangin AI yang bisa dipercaya, ngadepin perubahan iklim, atau bahkan dalam hidup pribadi kita masing-masing, itu bukanlah sekedar nyari jawaban pasti atau ngurangin known unknowns, tapi justru jadi lebih pinter, lebih mahir dalam mengidentifikasi dan mengakui berbagai lapisan ketidaktahuan kita sendiri ini, termasuk yang unknown knowns itu. Kira-kira, apa ya satu langkah kecil yang bisa Anda pendengar ambil mulai hari ini buat jadi sedikit lebih sadar sama unknown knowns Anda sendiri? Itu mungkin pertanyaan buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.